Semuanya pasti diberkati Tuhan. Apa kabarnya? Semua baik tentunya. Haleluya, puji Tuhan. Tema kita bulan ini adalah keteguhan hati. Di dalam Yesaya 26 ayat 3 dikatakan demikian. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Amin. Sebab kepadamulah ia percaya. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan hati yang teguh, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Haleluya. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya juga menyapa saudara yang ada di rumah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan dengan satu pujian, dengan kesungguhan hati kita. Kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan daripada-Mu, itu semua karena kasih anugerah-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh bersekutu bersama-sama, dan kami boleh kembali datang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan pagi hari ini. Puji-pujian kami kepada-Mu, biarlah boleh menjadi dupa yang harum. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik. Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Saudara yang merasakan kebaikan Tuhan, mari sama-sama katakan amin, haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan sungguh segalanya. Penyertaan-Mu segalanya bagiku, di hidupku, terutama bagiku. Sekali lagi katakan penyertaan-Mu. Saudara yang disertai Tuhan, sama-sama katakan Tuhan.
jantung dari kami yang lepas dari tangan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia bagi kami. Walaupun terkadang kami sering meninggalkan Tuhan, tetapi Engkau setia menunggu kami Tuhan. Sungguh kami bangga punya Bapa seperti Engkau, yang senantiasa menunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Mari kita angkat tangan tinggi-tinggi untuk Yesus pagi hari ini. Kau tunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kau menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan. Tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Mari saudara angkat suaramu dan katakan dengan bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu, sekarang, bahkan selamanya. Sekarang dan Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi katakan Kau tunjukkan. Mari saya undang semua boleh bangkit berdiri bersama-sama. Tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan, Amin. Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Mari kita pujikan Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Walaupun bumi bergoncang, bulan tidak percaya lagi, tetapi ada satu. Tuhan tetap tidak pernah ingkar janji kita. Haleluya. Biar bumi bergoncang. Biar bumi akan bergoncang.
akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Apakah semua sudah diberkati Tuhan? Amin. Tetapi nyanyinya kok loyo. Mari kita buktikan sambil bergoyang. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Biar bumi akan berlalu, tetapi Tuhan akan tetap tolong kita. Sambil bergoyang yuk. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Yesus cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Saya persilahkan untuk duduk kembali dan kita akan dengarkan pujian persembahan dari tim Anugerah. Mari silahkan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kami dari vokal grup New Haleluya berterima kasih
kami sudah diberikan kesempatan untuk melayani di GAP Mahanaim Sidoarjo. Kami dari Mojokerto, kami New Haleluya di bawah pimpinan Bapak Gunawan Gondowiono. Ya, ini Pak Gunawannya, terima kasih. Biarlah lagu yang kami akan pujikan boleh menjadi semangat untuk jemaat yang ada di Sidoarjo. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Haleluya. Terima kasih untuk tim anugerah. Tuhan Yesus memberkati. Keren sekali. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan bawa persembahan kita di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah ini untuk kami boleh datang kepadamu dan mempersembahkan semua pujian-pujian kami kepadamu. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan kami percaya dimanapun kami menabur, biarlah boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan taburan itu kepada kami. Engkau yang percaya, mari sama-sama katakan, amin, haleluya. Silakan petugas persembahan. Kekuatan di hidupku hanya kami dapat di dalam-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku dapat di dalam-Mu. Kau yang teguhkan hati kami, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil. Sekali
Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Kami percaya bukan karena melihat. Kami percaya Tuhan sebab iman kami yang percaya kepadamu, Engkau pasti menggenapi setiap janjimu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami bagi firman-Mu. Kami siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan, supaya hamba tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Salam, puji Tuhan, jemaat GAB Mahanaim. Ya, terima kasih, saya bersyukur sudah diberi kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bagi saya, kota Sidoarjo itu tidak asing, gitu, saudara-saudara ya. Karena dulu saya bersekolah di SDN Pucang 1, dekatnya sungai, gitu ya. Saya waktu itu masih tahun 75 ya. Saya lulus tahun 1981. Rumah saya cukup jauh di Tulangan, di pabrik gula Tulangan gitu ya. Dan kami harus berangkat pagi sekali. Jadi rombongan dari pabrik gula Tulangan itu membawa anak-anak SD Pucang 1, SDN Pucang 4, dekatnya alun-alun ya Pak ya, gitu ya. Nah di sana kami itu harus naik bis sekolah. Kalau pulang sekolah nunggunya di alun-alun Sidoarjo, gitu saudara. Nah ini kenangan yang manis buat saya. Jadi saya bersyukur bisa melayani di sini di Sidoarjo ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membuka yaitu di dalam Matius pasal 5. Ayat yang ke-13 sampai yang 16 ya, akan saya bacakan. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ayat ini, garam dan terang dunia ini merupakan bagian dari Alkitab yang paling akrab di telinga kita. Itu ya. Namun sayangnya karena akrab di telinga kita sehingga kita menganggap, memperlakukan ayat ini itu hanya sebagai kalimat biasa. Sehingga kita tidak tertantang untuk menyelidikinya lagi lebih cermat. Tuh, saudara-saudara ya. Sejak kita sekolah minggu, garam dan terang dunia ini sudah diajarkan. Sangat sering. Tetapi kenyataannya kita menganggap bahwa ini ayat yang biasa, kalimat yang biasa aja gitu ya. Padahal dari sinilah sebenarnya pokok dari kehidupan orang Kristen. Sorotan orang Kristen itu ada di dalam garam dan terang dunia. Nah, di sini Tuhan Yesus itu mengatakan begini, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Tetapi sering kita mendengar orang Kristen itu mengatakan begini, kita harus menjadi garam dan terang, gitu ya. Perhatikan kata adalah dan perhatikan kata menjadi. Bukan salah, tidak salah. Kita harus menjadi garam dunia. Itu maksud saya sebuah ungkapan yang tidak salah tapi kurang tepat, saudara ya. Nah, Tuhan Yesus kan mengatakan bahwa kamu adalah, dikatakan kamu adalah garam dunia, ayat 13 ya. Ayat 14, kamu adalah
terang dunia. Bukan kamu menjadi garam, bukan kamu menjadi terang. Gitu. Di sini Tuhan Yesus itu mau menunjukkan kepada kita semua umat Kristen bahwa identitas kita itu adalah garam. Pada dasarnya kita garam, bukan menjadi. Ya. Kalau menjadi itu masih proses. Bisa juga diartikan kata menjadi itu mengubah sesuatu, mengubah bentuk, mengubah keadaan menjadi sesuatu. Ya, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Yesus, identitas kita itu adalah garam, saudara-saudara ya. Contoh begini ya, nama saya itu Ari, bapak saya namanya Pak Sunardi. Dikatakan Ari adalah anaknya Pak Sunardi, gitu ya. Berarti saya anaknya. Tetapi kalau Ari menjadi anaknya Pak Sunardi, berarti dulu belum jadi anaknya, baru sekarang menjadi anaknya. Nah, ini saudara-saudara ya, sering kali kita, saya sih tidak menyalahkan hamba Tuhan yang mengatakan kalau kita harus menjadi gitu, tidak menyalahkan, cuma kurang tepat, gitu ya, kurang tepat. Yang tepat adalah seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, kamu adalah terang, kamu adalah garam, sebab itu adalah identitas kita, saudara-saudara ya. Nah, garam itu saudara-saudara ya, mempunyai dua fungsi. Yang pertama mengawetkan makanan, yang kedua memberi rasa kepada makanan. Garam dan terang itu menunjukkan sesuatu yang diperlukan secara terus-menerus. Orang membutuhkan garam untuk memasak dan orang membutuhkan terang untuk penerangan di malam hari. Itu. Nah, kita harus menyadari ini, saudara-saudara. Kita harus menyadari identitas kita. Kenapa ini penting, saudara-saudara? Karena banyak orang Kristen yang tidak lagi berfungsi sebagai garam. Contohnya begini. Seorang Kristen namanya Markus, gitu ya. Markus kan jelas nama Kristen ya. Tidak mungkin ya, kadang ya, memang ada kemungkinan orang Kristen namanya Abdullah gitu ya. Jarang saudara-saudara. Yang pasti Markus itu namanya orang Kristen gitu. Nah, namanya orang Kristen ke gereja, saudara-saudara. Tapi kerjanya jadi pengedar narkoba. Gitu saudara ya. Tidak lagi berfungsi sebagai garam. Mungkin orang di luar Kristen mengatakan begini, saya ini hidupnya sama loh dengan orang itu yang namanya Markus, bedanya cuma satu, dia ke gereja, saya enggak. Loh, fatal saudara-saudara ya, fatal ini saudara-saudara. Nah, Tuhan Yesus itu adalah sumber rasa asin. Oleh karena itu kita harus menyatu dengan Tuhan Yesus. Supaya rasa asin itu ada pada kita. Tugas kita itu apa saudara-saudara? Tugas kita itu membagi rasa asin itu kepada dunia. Membagi rasa asin itu kepada orang lain. Gitu. Nah, garam saudara ya. Sesuatu benda yang dinamakan garam harusnya itu asin. Tidak mungkin sesuatu benda dinamakan garam rasanya pedas, kecut, kayak nano-nano, tidak mungkin. Pasti sesuatu yang bernama garam itu rasanya harus asin. Apabila tidak asin, namanya bukan lagi garam. Iya kan? Apabila rasanya gula, apabila rasanya manis, itu berarti gula. Apabila rasanya pedas, itu berarti cabai. Tapi kalau berasa asin, itu harusnya garam. Nah, dunia ini diasumsikan dalam keadaan pembusukan, sedang menuju kehancuran. Kejahatan itu ada di mana-mana. Orang saling tidak peduli. Orang saling menyakiti. Orang saling menipu. Banyak kejahatan di dunia ini. Jadi dunia ini memang sedang dalam pembusukan dan menuju kehancuran. Oleh karena itu fungsi kita sebagai garam adalah
supaya orang-orang di sekitar kita itu merasakan kasih yang mulai tawar. Saudara-saudara, kasih yang mulai tawar. Di dalam bahasa aslinya itu tidak memakai kata tawar ya, tetapi memakai kata morinto, artinya menjadi bodoh, gitu ya. Jadi orang Kristen yang tidak lagi melakukan firman Tuhan, itu adalah suatu kebodohan, saudara-saudara ya. Bagaikan garam yang tidak ada asinnya, bagaikan garam yang sudah tawar, dia itu tidak berguna dan dibuang lalu diinjak-injak orang. Demikian juga dengan orang Kristen. Ketika orang Kristen tidak lagi berfungsi sebagai garam, ketika orang Kristen ketika orang Kristen sudah menjadi tawar, maka orang Kristen tersebut tidak berguna bagi Allah dan diremehkan dunia. Saudara-saudara ya, itulah pentingnya kita tetap menyatu dengan Yesus. Yang kedua, terang dunia. Saya akan jelaskan terang dunia ya saudara. Kita akan buka di dalam Filipi 2, Filipi pasal 2 ayat yang ke-15. Ya. Saya bacakan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, Tuhan sudah katakan bahwa kita adalah terang, saudara-saudara ya. Di sini tadi Tuhan sudah saya sampaikan, kamu adalah terang dunia. Arti sesungguhnya yang dimaksud Tuhan Yesus itu adalah begini. Kamu adalah terang dunia, bukan yang lain. Kamu, misalnya saya, Ari ya. Ari, kamu adalah terang dunia, bukan yang lain. Bukan yang namanya Aisyah, gitu saudara-saudara ya. Bukan yang namanya Yuni, bukan yang namanya Kristin. Tapi Tuhan menegaskan, Ari, kamu adalah terang dunia, bukan yang lain. Itulah saudara-saudara ya. Sering kita menganggap hal ini biasa, menganggap hal ini remeh. Tetapi itu sebenarnya Tuhan sedang menunjuk kepada saudara dan saya untuk mengatakan, kamu bukan yang lain, terang dunia. Nah, Filipi 2 ayat 15 ini mengatakan bahwa kita itu harusnya berperan sebagai bintang-bintang di dunia. Kita harus bercahaya bagaikan bintang-bintang di dunia. Nah, di Matius pasal 5 ayat yang ke-14 tadi dikatakan kita adalah terang dunia, lalu ayat selanjutnya kami itu seperti pelita yang ada di atas bukit pada sebuah kota. Nah, pelita itu saudara-saudara ya, meskipun kecil nyalanya, tapi kalau di dalam gelap, dia itu akan kelihatan. Tetap kelihatan. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus bahwa terang kita itu menuntun orang untuk datang kepada Yesus sebagai terang yang besar. Dikatakan bahwa pelita yang dinyalakan di atas bukit, di kota-kota, pelita-pelita itu adalah kita-kita orang Kristen ya, dinyalakan di atas bukit, itu pasti kelihatan, asal tidak ditutup dengan gantang. Gantang adalah gambaran dari perbuatan kita yang berdosa. Jadi kita ini terang, saudara. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kejahatan, maka terang kita itu ditutupi oleh gantang perbuatan jahat kita. Itu ya. Untuk menjadi terang itu tidak sulit. Sebenarnya sangat tidak sulit. Asal kita bisa hidup seturut dengan Allah. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mempertahankan garam
dan terang di dalam hidup kita. Ya. Ayat yang terakhir kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Ya, Roma 12 ayat yang kedua ya, saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, pada bulan Agustus yang lalu, itu kan kita rame ya, merayakan kemerdekaan. Nah itu ya. Nah ada satu lagu sekuler sih, satu lagu ya, yang cukup terkenal, lagu dunia. Itu kata-katanya begini. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya, dan seterusnya. Tidak saya lanjutkan, saudara ya. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, apa hubungannya garam dan terang dunia dengan ikan dalam kolam? Saya jawab saudara-saudara ya, nggak ada hubungannya saudara-saudara. Soalnya saya nggak akan bicara tentang ikan di dalam kolam, tetapi saya mau bicara tentang ikan di dalam laut. Nah, saudara tahu nggak, laut itu rasanya apa? Asin, betul saudara ya. Laut itu rasanya asin. Tetapi apakah ikan yang ada di dalam laut rasanya juga asin? Enggak ya. Mereka bertahun-tahun hidup di dalam laut, rasanya tidak pernah menjadi asin. Demikian juga hidup kita sebagai orang Kristen. Jangan kita menjadi sama dengan dunia ini. Jangan kita hidup dengan cara-cara dunia ini. Gitu ya. Kita coba belajar jadi ikan di dalam laut yang tidak tercemar oleh air laut, gitu ya. Nah, keberadaan orang Kristen, keberadaan umat Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dari lingkungan masyarakat di mana kita tinggal. Ketika kita tinggal pada masyarakat yang berbeda, itu sangat besar kemungkinannya kita akan menyerupai di mana masyarakat itu kita tinggali. Itu saudara-saudara ya. Ketika kita setiap hari itu bergaul dengan masyarakat di sekitar kita, sedikit banyak kita pasti akan menyerupai atau mirip. Nah, kakak suami saya itu menikah sama orang Ambon. Anaknya itu kuliah di Jawa gitu ya. Jadi sering di dalam keluarga kami itu kedatangan tamu-tamu dari Ambon. Setiap hari mereka itu bicaranya ya bicara bahasa Ambon. Loh, kok bisa loh saya itu logatnya itu ketularan orang Ambon. Loh, iya kalau mereka bertanya gitu, tante, ini gimana tante? Beta sing tahu gitu saudara. Oh, ternyata benar yang dikatakan oleh Alkitab, saudara-saudara ya. Jangan kita ikut arus dunia gitu ya. Setiap hari saya itu ponaan-ponaan suami saya itu kadang itu bicara logat Ambon. Ikut-ikutan saya, sing ada lawan. Waduh, wah saya jadi ketawa sendiri, saudara. Nah, itu sekarang begini, saudara. Roma 12 ayat 2 ini itu merupakan ajakan dari Rasul Paulus kepada kita, umat Tuhan, agar kita itu, hidup kita itu tidak mengikuti cara-cara dunia. Kita tahu kan saudara-saudara, dunia ini bagaimana? Dunia ini penuh dengan keinginan daging. Dunia ini penuh dengan keinginan mata. Dunia ini penuh dengan keangkuhan hidup. Ya. Kalau ingin tahu apa itu keinginan daging, nanti bisa dibuka di Galatia 5 ya. Galatia 5 pasal yang 19 dan seterusnya. Nah, kita orang-orang Kristen, seringkali kita itu terbawa arus, saudara-saudara. Terbawa arus oleh cara hidup di dunia ini. Kadangkala kalau orang dunia sombong, kita juga terbawa sombong.
Bukan berarti kita senang jadi orang sombong. Tidak, tetapi kita sering terbawa. Sombong itu sebenarnya bagaimana, saudara? Saya kasih tahu ya cirinya sombong. Apabila di dalam diri kita itu ada perasaan merasa lebih dari orang lain, itu kita sudah terkena virusnya sombong. Ya, merasa lebih pandai dari orang lain. Masih merasa loh saudara-saudara, belum terucap ungkapan. Kita merasa lebih kudus dari orang lain. Sudah mulai sombong. Kita merasa lebih rohani. Kita merasa lebih pandai. Kita merasa lebih kaya. Hati-hati saudara, virus sombong sudah mulai masuk. Oleh karena itu, cara-cara dunia seperti ini harus kita tinggalkan. Kita jangan hidup sama seperti orang-orang yang sombong. Nah, inti dari Roma pasal 12 ayat 2 ini, yaitu apa saudara-saudara ya? Pengikut Kristus itu perlu mengalami pembaharuan pikiran. Karena pikiran itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan pikiran itu kenapa penting? Karena di dalam mengambil keputusan, kita selalu mikir dulu. Ya kan? Gak mungkin kita ambil keputusan, terus baru kita mikir. Getun aku mesti lo, getun iku nang buri. Kok gak getun iku nang ngarep gitu saudara-saudara ya. Kenapa menyesal itu selalu adanya di belakang, bukan di depan gitu. Makanya di dalam Roma pasal 12 ayat 2 ini, bahwa para pengikut Kristus itu perlu mengalami pembaruan pikiran. Karena pikiran itu sangat besar perannya di dalam kehidupan kita, di dalam mengambil keputusan. Apakah mau taat kepada Tuhan ataukah tidak mau taat kepada Tuhan. Nah, pembaruan pikiran itu merupakan proses yang terjadi secara terus-menerus setiap hari melalui firman Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena itu setiap hari saudara harus membaca firman. Ya. Kalau bisa satu pasal. Kalau enggak bisa ya wis lah 4 ayat, 5 ayat. Kalau enggak bisa 1 ayat, aduh kok kebacut ya saudara ya. Gitu kan. Nah, itu saudara-saudara ya. Jadi lewat pembacaan firman Tuhan, pikiran kita mulai diperbarui. Nah, dengan proses ini, dengan proses pembaruan pikiran, maka orang Kristen akan mengerti kehendak Tuhan. Akan mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bagaimana saudara-saudara? Mau tetap menjadi garam, mau tetap menjadi terang. Saudara-saudara adalah garam dan terang. Itu identitasnya. Saudara-saudara ya. Dan dikatakan bahwa saudara bukan yang lain. Saudara semua di sini. Ya, bukan yang lain, adalah garam dan terang dunia. Bagaimana untuk mempertahankannya? Untuk mempertahankan identitas kita sebagai garam, sebagai terang, jangan hidup menjadi sama dengan dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang tim PAW. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu yang bisa disampaikan dengan benar oleh Ibu Ari Pratiwi. Dan kita sudah menerimanya dengan baik. Kau mau pakai hamba-Mu ini lebih lagi dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Kau memberkati
keluarganya, Kau berkati pelayanannya. Kami juga mengucap syukur, terima kasih pada grup Anugerah yang luar biasa ini. Tetap eksis sampai sekarang ya. Si Tuhan, Pak Joto ini sungguh ciami. Pak Gunawan juga semangat. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua sudah memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, menerima kebenaran firman-Nya, dan semua diberkati Tuhan. Mari kita pujikan sebuah pujian. Haleluya, puji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Kau jamah kami semua, jadikan kami garam, jadikan kami terang. Ya Tuhan Yesus, pakai kami lebih lagi di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Pagi hari ini Kau jamah, tilik kami satu persatu jamah. Kalau di antara kami ada yang sakit, Kau sudah sembuhkan kami dengan bibir-bibir-Mu. Kau sudah memberkati kami luar biasa sehingga kami tak kekurangan sesuatu apapun di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kau menjadikan kami berhasil, beruntung. Terima kasih Yesus. Kau telah ikat dengan tali kasih-Mu keluarga kami sehingga keluarga kami tetap utuh di dalam Kau Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Terima kasih Yesus, haleluya, puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan dengan kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini
Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati semuanya.